Mari kita buka dengan memanjatkan puja kepada Sang Tiratana. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Kalena dhamma sawanang etamanggala mutamanti. Ya, para hadirin saudara-saudari sekalian, selamat malam, Namo Buddhaya. Ya. Hari ini tadi sudah datang ke saya, ya, ada teman dari Semarang, ya, Ko Fajar dan keluarga, ada yang dari Jakarta juga, ya, Pak Effendi. Di mana Pak Effendi, ya? Ya, ini Pak Effendi Solo. Satu lagi Pak Effendi Semarang, ya. Ada lagi yang dari luar kota. Oh, ini dari luar kota. Dari mana? Ini Jogja, ya. Berarti saya dari luar kota juga. Jogja juga. Magelang, ya. Ya. Selamat datang semuanya, ya. Selamat malam semuanya. Hari ini kita akan belajar sutta yang sangat bagus, ya. Kita akan langsung masuk karena tadi saya lihat suttanya belasan halaman, ya. Dan di 3 halaman terakhir, saudara-saudari, itu ada ringkasan, ya. Jadi nanti Anda sudah ikut pelajaran 10 halaman, Anda tidak harus baca balik, ya. Ya, ini saudari Novita, ya, lama tidak jumpa. Ya. Jadi setiap nama yang saya panggil itu masuk rekaman loh. Ya, kalau Anda merasa saya tidak mau nama saya dipublis, nah lapor ke Kesia, ya. Ya, nanti di-cut gitu, ya. Saudara-saudari, ada 3 halaman terakhir, ya. Ini akan menjadi ringkasan sangat menarik. Ini ringkasan yang dibuat ChatGPT, ya. Jadi sekarang AI itu membantu untuk segalanya, ya. Baik, sebentar lagi kita mulai. Anda mau baca-baca ringkasannya dulu, silahkan, ya. Tapi pesan saya akan tentu melebihi ringkasan ini, ya. Karena kalau ringkasan ini mampu mewakili pesan saya, maka tugas saya selesai, ya. Tapi dibaca-baca dulu, nanti biar lebih nyaman belajarnya. Iya, jadi karena akhirnya sudah bersih, ya. Tapi saya mau bagi tips ini. Ini seluruh dunia ini nanti, ya. Karena saya pernah ceramah di kota kecil, ada rekamannya. Waktu saya ngajar di luar negeri, ternyata saya dapat respon. Jadi sekarang saya ngerti bahwa ini seluruh dunia, ya. Jadi sekarang saya kalau ngomong harus double hati-hati. Kalau dulu hati-hati tok, sekarang double hati-hati. Nah, jadi cerita lap kacamata sebelum kita mulai ini biar dibagi ke seluruh dunia. Tips, ya, untuk saudara-saudari yang pakai kacamata. Tidak ada yang bisa mengalahkan pembersihan kacamata itu selain sunlight, ya. Jadi cucilah kacamata Anda dengan sunlight. Kalau Anda sering kacamatanya gampang tergores, itu karena 2 hal. 1, tidak dicuci tapi hanya dilap dengan kain. Ya, bahkan dengan spray itu juga kalah karena kadang ada debu yang lengket di lensa kita dan kalau kita lap dia lecet. Yang kedua, biasanya kita tidur, ya, kacamata kita letakinnya terbalik. Ya, itu lama-lama juga cepat lecet. Ya, jadi kalau saudara-saudari rajin dari baru lensanya itu setiap hari, kalau saya setiap pagi, ya, saya cuci dengan sunlight, baru dilap dengan kain, itu sangat awet
lensanya akan sangat clear ya. Jadi kalau saudara-saudari yang tidak pernah mencuci lensa dengan sunlight, sekali Anda cuci Anda tidak bisa balik lagi. Ya, Anda mau pakai kertas alkohol ya yang bermerek juga semua kalah. Ya. Baik, itu tips untuk saudara-saudari, kita langsung masuk ya. Ya, silakan bergabung ya. Ini Pak Apollo ya. Kalau enggak keliru. Ya. Kalau keliru diedit ya. Diga Nikaya Sigalaka Sutta, kepada Sigalaka, nasihat kepada umat awam. Teman-teman, hari ini kita belajar Diga Nikaya. Diga Nikaya itu adalah ajaran yang biasanya panjang. Ya, kadang bisa sampai 34 halaman, 35 halaman. Jadi berarti ya Diga Nikaya urutan 31 ini termasuk yang singkat karena hanya sekitar 10 halaman. Lalu yang kedua, sutta ini termasuk legendaris. Jadi teman-teman hari ini belajar kitab suci yang termasuk legendaris. Dulu saya pernah mengajarkan beberapa sutta yang legendaris juga. Salah satunya Kalama Sutta. Ya, itu legendaris sekali. Ini tidak kalah legendarisnya. Demikianlah yang kudengar pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di Raja Gaha, di Taman Suakatupai di hutan bambu. Pada saat itu Sigalaka, putra seorang perumah tangga, setelah bangun pagi dan keluar dari Raja Gaha, sedang menyembah dengan pakaian dan rambut basah dan tangan dirangkapkan ke arah yang berbeda-beda, ke timur, selatan, barat, dan utara, ke bawah dan ke atas. Dan Sang Bagawa setelah bangun pagi dan merapikan jubah, membawa jubah dan mangkuknya pergi ke Raja Gaha untuk menerima dana makanan. Dan melihat Sigalaka menyembah ke arah yang berbeda-beda, beliau berkata, "Putra perumah tangga, mengapa engkau bangun pagi untuk menyembah arah yang berbeda-beda?" Bagawa adalah nama lain Sang Buddha. "Ayahku ketika menjelang meninggal dunia menyuruhku melakukan hal ini. Dan karena itu, Bagawa, demi hormatku kepada kata-kata ayahku yang sangat kuhargai, kuhormati dan kusucikan, aku bangun pagi dan menyembah dengan cara ini ke 6 arah. Tetapi putra perumah tangga, itu bukanlah cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Jadi Bagawa, bagaimanakah seharusnya seseorang menyembah ke 6 arah menurut disiplin Arya? Baik sekali jika Bagawa mengajariku cara yang benar dalam menyembah 6 arah menurut disiplin Arya. Dengarkanlah, perhatikanlah dan aku akan berbicara." "Baik Bagawa," jawab Sigalaka, dan Sang Bagawa berkata. Kita stop dulu ya. Pertanyaan saya teman-teman ya. Dari informasi sutta kita hanya dapat informasi ini ya. Jadi selain dari informasi ini itu kita sebut opini. Opini itu bisa banyak ya. Anda dengar dari pembahasan guru yang berbeda, ya opininya berbeda. Ya, oleh karena itu kalau saya belajar sutta, saya selalu dengan penuh kesadaran memahami bahwa ini informasi dari sutta dan ini opini. Nah, dan kita harus dengan bijaksana memprioritaskan ya apa yang ada di sutta. Tetapi kita tentu boleh beropini. Nah, saudara-saudari, kira-kira kenapa pemuda Sigalaka menyembah ke 6 arah? Kira-kira dia menyembah ke siapa? Ya. Kemungkinan, nah ini opini ya, dia menyembah ke para dewa. Ya, karena zaman India kuno, dewa itu sangat banyak versi. Ya, tidak beda juga dengan di Tiongkok, ya, punya sangat banyak versi dewa. Ya, di India kuno sangat banyak versi dewa.
Nah, jadi ada kemungkinan ayahnya meminta dia menyembah pagi-pagi itu adalah kepada para dewa. Ya. Nah, saudara-saudari, yang kedua adalah saking pentingnya bagi dia menyembah di waktu yang tepat, bahkan ketika rambutnya masih basah, dia udah keluar untuk menyembah. Ya. Dan kemungkinan juga rambut orang zaman dulu itu panjang. Ya. Jadi biasanya kalau rambut panjang itu dalam keadaan basah sebenarnya belum nyaman. Tapi karena sudah waktunya, ya dia lakoni. Lalu di berbagai tradisi, sesungguhnya di berbagai tradisi kita juga melakukannya. Ya. Nah, kalau orang Tionghoa di Medan, tidak semuanya, tapi sebagian ya ada yang percaya. Kalau ada problem tidak selesai-selesai, sembayang langit jam 2 pagi. Nah, dan ada yang lakukan. Ya jam 2 pagi dia bangun. Kalau masalahnya masalah ekonomi, terbantu. Kenapa Bante? Ya habis sembayang kerja ya. Orang lain kerja jam 8, kita kerja jam 2 ya sangat membantu ekonomi ya. Ya kalau kita buka toko, kita jam 5 kita udah bisa buka ya. Ya. Atau kalau kita kerja apapun ya, kuliah atau apapun, ya itu terbantu ya jam 2 udah bangun. Tapi kalau jam 2 habis sembayang bangun tidur lagi, bangun jam 10 kayaknya rezekinya enggak jalan juga. Ya. Baik saudara-saudari, tetapi kalau kita ambil hikmahnya ya, seseorang yang mampu bangun pagi jam 2 tentu tekadnya luar biasa ya, dia punya tekad untuk mengubah nasib, lalu pikirannya menjadi sangat jernih dan dia membuka hari-harinya dengan sembahyang dengan penuh positif ya. Ya, beberapa orang benar-benar masalahnya selesai. Ya. Saudara-saudari, di berbagai kultur hal ini terjadi. Saya akan lanjutkan pembahasannya. Nanti akan ada hal baik yang bisa Bapak Ibu bawa pulang ya. Kita lanjut. Berumah tangga muda adalah dengan meninggalkan 4 kekotoran perbuatan, dengan tidak melakukan kejahatan dari 4 penyebab, dengan tidak mengikuti 6 cara membuang harta seseorang, dengan menghindari 14 kejahatan ini, maka siswa Arya mencakup 6 arah, dan dengan praktik demikian menjadi seorang penakluk dari 2 alam. Sehingga semua akan berjalan lancar baginya, baik di alam ini maupun di alam berikutnya. Dan saat hancurnya jasmani setelah kematian, ia akan pergi ke alam bahagia, alam surga. Apakah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan? Pertama, membunuh. Kedua adalah mengambil apa yang tidak diberikan. Ketiga, pelanggaran seksual. Keempat adalah berbohong. Ini adalah 4 kekotoran perbuatan yang harus ditinggalkan. Yang bawa pena, silakan catat di sampingnya, dibuat kurung kurawal. 4 ini adalah sila, betul ya? Jadi Sang Buddha menggunakan kesempatan emas. Orang ini tidak ngerti apa-apa, pokoknya dia dipesanin sama ayahnya pagi-pagi sembahyang seluruh arah. Timur, barat, selatan, utara, atas dan bawah. Dan Sang Buddha ambil kesempatan ini mengajarkan dharma dia secara komplit. Ya, kita bisa belajar dari Sang Buddha. Kalau Anda ingin mengajarkan dharma kepada seseorang dan orang itu sangat punya keyakinan ke Anda, karena ini situasinya berbeda-beda. Kalau orangnya sangat punya keyakinan ke Anda bisa langsung masuk ke sila. Ya, kita lanjut. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, membunuh dan mencuri, berbohong, pelanggaran seksual, dicela oleh para bijaksana. Apakah 4 penyebab kejahatan yang harus ia hindari? Kejahatan yang muncul dari kemelekatan, muncul dari kebencian, muncul dari kebodohan, muncul dari ketakutan. Jika seorang siswa Arya tidak bertindak karena kemelekatan, kebencian, kebodohan atau ketakutan, maka ia tidak akan melakukan kejahatan yang disebabkan oleh salah satu dari 4 penyebab ini. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan,
Ia yang melanggar hukum karena hal-hal ini kehilangan reputasi baiknya. Seperti bulan pada paruh penyusutan, keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan. Ia yang tidak pernah menyerah pada hal-hal ini tumbuh dalam kebaikan dan reputasi. Seperti bulan pada paruh pengembangan. Kita stop dulu. Teman-teman, saudara-saudari. Si Galaka menyembah ke enam arah, mencari apa? Salah satu yang dicari orang kalau sembayang adalah perlindungan. Ya, dari agama apapun, dari tradisi apapun, kalau kita sembayang, salah satunya kita mengharapkan perlindungan. Dari dharma, sesungguhnya apa yang bisa melindungi Anda? Jawabannya adalah sila. Sang Buddha memberi sila kepada si Galaka agar dia terlindungi. Kenapa? Simple ya. Kenapa jangan membunuh? Karena orang itu bisa membalas dendam. Ya, kalau kita membunuh seseorang, kita bisa dibunuh oleh keluarganya. Ya, mungkin kalau di kota sudah tidak terjadi. Ya, tapi kalau di daerah-daerah konflik, daerah-daerah yang hukumnya kacau, ya, orang tidak bisa mengandalkan hukum. Ketika orang tidak bisa mengandalkan hukum, maka mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi sebenarnya kenapa hukum itu harus ditegakkan di satu negara dan kenapa hukum itu harus adil? Karena hukum itu menghentikan dampak konflik. Dalam artian begini, zaman dulu belum ada hukum ya, seseorang bunuh si A. Adiknya si A atau kakaknya si A akan bunuh si B. Lalu kakaknya si B akan bunuh lagi keluarga yang lainnya. Betul ya? Dan ini akan berbalas sampai lebih kurang ini analogi aja, perumpamaan aja. Akan berbalas sampai 16 orang gara-gara satu konflik. Tapi sejak kehadiran hukum negara, ketika seseorang membunuh, dia langsung dipanggil, dia langsung diadili. Dia langsung dijatuhi hukuman katakanlah seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Selesai. Tidak ada pembalasan dendam. Oleh karena itu, hukum negara itu bisa runtuh kalau tidak adil. Nah, jadi saudara-saudari, kadang-kadang orang tidak tahu bahwa hukuman yang adil bagi tersangka adalah untuk melindungi keluarga tersangka itu sendiri. Ini kadang orang nggak sadar, ya. Nah, kalau negaranya itu tidak baik, negaranya korupsi, jaksa dan hakim disogok mati-matian, akhirnya hukuman yang harusnya 30 tahun jadi hukuman 3 tahun. Ya toh, ini entah di negara mana ya. Ya, contoh saja. Dia berpikir, wah, saya bisa bayar hukum 30 tahun jadi 3 tahun. Sebenarnya bisa saja dia sedang mencelakai keluarganya sendiri. Karena keluarga korban bisa saja tidak puas. Betul ya? Kehilangan anak, tersangkanya terhukum 3 tahun. Bagaimana puas? Lalu akhirnya jatuh korban yang lebih banyak. Jadi kehadiran hukum negara salah satunya fungsinya adalah agar tidak terjadi balas berbalas. Konflik berhenti pada korban satu orang. Jadi saudara-saudari, kembali ke sutta, yang bisa melindungi kita adalah moral kita sendiri, saudara-saudari ya. Klasik ya, kalau mencuri bisa terhukum oleh negara. Bahkan kalau di Indonesia kadangkala masih bisa ditangkap kemudian dipukul massal ya, dan seringnya tidak tertolong, dan juga hal-hal buruk lainnya. Nah, di sini ada yang menarik saudara-saudari. Kita baca yang bagian terakhir ya. Keinginan dan kebencian, ketakutan dan kebodohan. Ia yang melanggar hukum karena hal-hal ini kehilangan reputasi baiknya. Seperti bulan pada paruh penyusutan. Jadi ternyata Sang Buddha mengungkapkan bahwa orang bisa berbuat jahat karena 4 hal. Menarik ya. Orang bisa berbuat jahat karena punya keinginan, wajar ya. Misalkan ingin berkuasa. Orang bisa berbuat jahat karena kebencian. Ini juga wajar ya. Dalam artian wajar itu gampang kita pahami. Tapi kadang seseorang berbuat kejahatan karena takut. Dan kadang orang berbuat jahat karena bodoh. Karena takut contohnya apa Bante? Karena takut contohnya seseorang ketemu ular di rumahnya. Nah, takut toh. Nah, dia ndak pinter nangkapnya, tapi dia mau jaga anaknya. Mau ndak mau dia pukul kepalanya si ular.
Ya, jadi itu namanya membunuh karena ketakutan. Ya, ya. Jadi kalau itu hanya contoh ya. Ya, jangan nanti jadi pemikiran kata Bante Abijato, kalau ketemu ular pukul kepalanya. Enggak ya, itu hanya contoh aja ya. Terus kalau ketemu ular gimana Bante? Kabur secepat-cepatnya ya. Kabur ya. Kalau anak Anda, cucu Anda ada di sana ya angkat, cepat-cepat pergi ya. Nah, setelah itu Anda boleh telepon pemadam kebakaran ya, atau siapa aja yang punya keahlian menangkap ular. Ya. Sebenarnya ini di luar pembahasan tapi cukup baik ya. Jadi saya share ke Anda ya. Saya buat kode dulu. Saudara-saudari, tahun ini ya, karena tahun ini belum habis, masih 2025. Saya berkunjung ke Wat Pananachat ya, wihara hutan di Thailand. Nah, pas kami perjalanan melihat, menelusuri wihara ke Kuti ya, Kutinya ya di tengah hutan begitu. Tidak ada listriknya. Tiba-tiba di tengah perjalanan ketemu ular. Jadi memang di wihara hutan itu beneran banyak ularnya. Ya, ularnya lewat begitu, warna coklat, kabur. Terus saya nanya Bantenya, Bante, ularnya berbahaya enggak? Lalu Bantenya jawab, enggak berbahaya. Kok enggak berbahaya Bante? Lah ularnya lari katanya. Ternyata kalau berbahaya itu ularnya enggak lari. Jadi saya dapat ilmu baru, ini mau sharing ke Anda. Ternyata kalau ular yang beracun ketemu manusia, dia diem aja. Karena dia pede. Ya, mungkin dalam hatinya, cobalah lu senggol saya gitu ya. Tak patok anicca wata sangkara. Dia sudah Buddhis, dia ada di wihara ya. Jadi kalau ularnya kabur berarti tidak beracun. Itu ilmu. Jadi saudara-saudari kalau lagi hiking, lagi trekking ketemu ular, dia diem, dia pede, mau dia besar atau kecil jangan diganggu ya. Lalu saya tanya lagi, ini biku kota kurang pengalaman betul ya. Saya tanya lagi, jadi Bante, kalau pas kita apalagi malam-malam pakai senter ataupun pagi-pagi siang-siang ya, kalau beneran ketemu ular, ularnya diam gimana Bante? Kitanya yang lari kata Bantenya. Tapi larinya maksudnya kitanya yang muter ya. Jangan diganggu, biar aja dia di situ. Kita muter. Nah, saudara-saudari, ada Bante juga deket sama saya ya. Kalau datang ke Solo boleh ditanyain ya, Bante Atamedo ya. Bante Atamedo itu tinggal di wihara hutan di Bangka 2,5 tahun. Nah, itu baru sudah piawai dengan ular ya. Nah, saudara-saudari, saya tanyain juga, Auso kalau ketemu ular jadi gimana ilmunya? Nah, ilmunya adalah jangan ditiru ya. Saya takut juga Anda tiru lalu kepatok di kaki ya. Ya, anicca wata sangkara juga ya. Ilmunya adalah dia cari kayu yang panjang, lalu ularnya itu dibikin capek, nggak dipukul ya, dibikin capek. Jadi kayak digerakin sana, gerakin sini. Tapi saya pikir itu perlu skill juga ya. Ular itu enggak ada kakinya. Nah, jadi didorong-dorong sampai dia capek ya. Setelah dia capek, baru diangkat, bawa jauh-jauh, lalu ditinggalkan di tempat yang jauh. Ya, ini bagi yang sudah terbiasa. Ya, ularnya dibikin capek. Ya, jangan ditiru. Disclaimer sekali lagi ya. Saudara-saudari, seseorang bisa berbuat kejahatan karena ketakutan. Kalau kebodohan Bante, kalau kebodohan itu misalnya kalau dalam kisah-kisah Dharma adalah Anggulimala sebelum menjadi biku ya. Karena dihasut, karena ditipu, karena dicuci otak, seseorang bisa berbuat jahat. Ya, apalagi kadang karena tercuci otak, dia berbuat jahat, dia pikir itu mulia atau bagus. Ya, itu berbuat jahat karena kebodohan. Nah, oleh karena itu kita hindari keempat hal ini. Kita lanjut saudara-saudari. Dan apakah 6 cara membuang harta seseorang yang tidak boleh diikuti? Ketagihan pada minuman keras, obat-obatan yang menyebabkan kelambanan adalah cara pertama menghabiskan harta. Berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat adalah cara kedua.
Mengunjungi tempat hiburan adalah cara ketiga. Ketagihan berjudi adalah cara keempat. Bergaul dengan teman-teman jahat adalah cara kelima. Kemalasan yang menjadi kebiasaan adalah cara keenam. Kenapa Sang Buddha membuat angka 6? Karena dia menghormat ke 6 arah. Ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam ketagihan pada minuman keras dan obat-obatan yang menyebabkan kelambanan, menghabiskan uang yang ada sekarang, meningkatkan pertengkaran, mengalami penyakit, kehilangan nama baik, membuka rahasia buruk seseorang, dan melemahkan kesadaran. Ya, jadi saudara-saudari, hindari minum-minuman keras ya, apalagi narkoba, obat-obatan. Nah, kalau ada ya, karena ini online juga, yang dengar nanti mungkin banyak orang. Kalau ada yang dengar ini dan masih senang minum minuman keras ya, nasihat saya adalah dikurangi pelan-pelan ya, dikurangi pelan-pelan. Ya, sehari dikurangi sedikit bertahap ya. Seminggu dikurangi sedikit ya, lama-lama makin sedikit ya. Kalau dari biasanya 3 gelas ya jadi 2 gelas, itu aja udah prestasi luar biasa. Dari 2 gelas nanti jadi 1,5 gelas ya. Dari 1,5 gelas nanti jadi 1 gelas ya. Kenapa Bante ndak sekalian berhenti saja? Boleh kalau tekadnya kuat. Persoalannya tidak semua orang berhasil ya. Istilah bahasa Inggrisnya itu cold turkey ya, cold turkey. Turki dingin. Ya, itu idiom ya. Cold turkey langsung berhenti. Ya. Mulai hari ini saya tidak mau lagi merokok demi anak saya, langsung berhenti. Itu cold turkey. Kalau kuat tekadnya berhasil. Tapi kalau gagal gimana? Nah, dicicil. Ya, dicicil. Ya, apa boleh buat ada gagal ya toh? Ya, 3 gelas kurangi. Sisa 1 gelas. Udah sisa 1 gelas kan seneng toh? Tiba-tiba stres, balik lagi 3 gelas ya. Waduh. Jangan ya. Ya, tetap 1 gelas ya, kurangi pelan-pelan ya. Akhirnya tinggal 1/2 gelas. Nah, tinggal 1/2 gelas kan udah ndak mabuk, betul ya? Ya, ngangatin badan. Berarti boleh ya Bante 1/2 gelas? Saya tidak ngomong begitu ya. Serba salah ini kalau ceramah ya. Ya. Hanya dari 3 gelas menjadi 1/2 gelas itu prestasi yang sangat luar biasa. Ya, kita lanjut. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam keterikatan pada perbuatan berkeliaran di jalanan pada waktu yang tidak tepat. Seseorang tidak memiliki pertahanan dan tanpa perlindungan. Ini maksudnya ya dia bisa dipukul orang, bisa dibunuh orang ya, kalau dia ada yang membenci. Dan demikian pula dengan istri dan anak-anaknya. Dan demikian pula dengan hartanya. Ia dicurigai atas suatu tindak kejahatan. Dan ia bisa menjadi korban laporan palsu. Dan ia mengalami segala jenis ketidaknyamanan. Ya, saudara-saudari, jangan lupa ini adalah 2600 tahun yang lalu ya. Di zaman itu barangkali di atas jam 8 sudah gelap semua. Di atas jam 6 pun sudah gelap semua. Ya, namanya zaman dulu. Kalau zaman sekarang kita di kota, ada beberapa kota yang aktif terus 24 jam ya. Tapi itu juga tidak semua daerah. Ya, barangkali itu tidak diasosiasikan seperti dulu. Tapi bagaimanapun di zaman yang sangat modern ini pun kalau kita keluyuran jam 2, jam 3 pagi, kebanyakan aktivitasnya juga tidak terlalu bagus ya, kecuali bekerja. Ya, oleh karena itu kurangi keluyuran malam. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam kebiasaan mengunjungi tempat hiburan. Seseorang selalu berpikir di manakah tariannya, di manakah nyanyiannya, di manakah mereka memainkan musik, di manakah mereka bercerita, di manakah tepuk tangannya, di manakah genderangnya. Yang artinya orang jadi tidak fokus ya, pemikirannya cuma entertainment saja, kehidupan jadi tidak berkembang. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam perjudian. Ini bagus ya. Ya, saya sangat senang alasan tidak boleh berjudi yang dibuat oleh Sang Buddha. Sangat logis ya. Jadi Anda kalau diantara ini online juga ya, enggak tahu siapa nanti masih adiktif ketagihan dengan berjudi, ya ini boleh
catat, kemudian ditempelin ya di dekat, di dompet juga boleh ya. Jadi setiap mau berjudi merasa bersalah ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam perjudian. Pemenangnya akan dimusuhi. Yang kalah meratapi kekalahannya. Ia menghilangkan kekayaannya yang ada sekarang. Kata-katanya tidak dipercaya di dalam suatu perkumpulan. Ia dipandang rendah oleh teman-teman dan rekan-rekannya. Tidak ada yang mau menikah dengannya. Karena seorang penjudi tidak akan mampu memelihara seorang istri. Ya, ini bahasa kuno memelihara ya, tapi ndak elok ya. Tapi ini 2600 tahun yang lalu, tradisi di India, istri adalah miliknya suami ya. Kata istri itu bahasa Sanskerta artinya wanita. Suami artinya pemilik. Ya. Atau kadang juga artinya tuan. Ya, jadi wanita miliknya tuan, maka dipanggil suami. Ya, istri artinya sekadar wanita. Oleh karena itu di zaman sekarang kita harus ganti supaya sopan, karena seorang penjudi tidak mampu menyokong seorang istri. Ya, kita lanjut. Ada 6 bahaya terdapat dalam pergaulan dengan teman-teman jahat. Para penjudi, orang rakus, pemabuk, pembohong, penipu, pengganggu menjadi teman-temannya. Ya. Ada 6 bahaya yang terdapat dalam kemalasan. Ini juga terkenal ya saudara-saudari. Syair ini sangat terkenal dalam Dharma. Kalau Anda punya teman yang terlalu malas, ini kirimin ini ya. Ya bercanda ya, jangan serius ya. Nanti Anda dapat musuh tambah 1 orang. Tapi orang malas itu selalu berpikir begini, terlalu dingin ia tidak bekerja, terlalu panas ia tidak bekerja, berpikir terlalu pagi ia tidak bekerja, berpikir terlalu larut ia tidak bekerja, berpikir terlalu lapar ia tidak bekerja, berpikir aku terlalu kenyang ia tidak bekerja. Demikianlah Sang Bhagawa berkata ya. Jadi orang malas itu kalau di bahasa Indonesia katanya orang malas enggak ada obatnya ya. Jadi kalau orang rajin itu kebalikan dari ini ya. Sebenarnya dipikir-pikir menarik ya. Kalau orang rajin itu berpikirnya terbalik. Pas terlalu dingin dia bilang apa? Kerja dulu biar hangat. Betul ya? Ya, kerja dulu biar badannya hangat. Pas terlalu panas dia ngomongnya apa? Panas ini biar semangat, kerja dulu. Ya, ada saja selalu idenya. Terlalu pagi dia berkata, wah syukur saya ngerebut rezeki orang dulu. Ya, berangkat pagi-pagi. Ya, terlalu larut bagaimana? Ini kalau saya. Dulu saya kerja sampai malam banget farmasi. Saya bangga. Ya, saya punya kebanggaan tersendiri. Saya kerja sampai jam 1, kadang jam 2 malam, tidak sering. Ya, kebanyakan jam 11 malam. Waktu itu saya masih sangat muda. Saya punya kepuasan tersendiri karena di umur 18, 19, 20 saya bisa bekerja sehebat ini. Saya akan bangga dengan diri saya 10 tahun yang akan datang. Ya, itu pemikiran saya. Keluarnya jam 6 pagi loh saudara-saudari. Jadi bisa jam 6 pagi kerja, ya nanti siang istirahat, sore istirahat, malam kerja lagi. Di farmasi jamnya enggak tetap, tapi saya happy banget. Ya, selama saya bekerja, saya sangat bahagia. Jadi walaupun larut ya, saya sangat happy. Lalu mama saya yang enggak happy ya. Karena namanya orang tua cemas ya, anaknya kerja pulang jam 12, jam 1. Ya. Saudara-saudari, aku terlalu lapar, ia tidak bekerja. Aku terlalu kenyang, ia tidak bekerja. Ya. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, beberapa adalah teman minum, dan beberapa menyatakan persahabatannya di depanmu. Saudara-saudari, ini yang akan saya baca panjang ini seperti syair-syair indah Sang Buddha. Ya, karena sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kita tidak merasakan keindahannya. Maksudnya apa? Seperti kalau kita berpantun lalu diterjemahkan ke bahasa lain kan ritmenya lari. Betul ya? Jadi sebenarnya kadangkala ajaran Sang Buddha yang berbentuk syair ini kalau dalam bahasa aslinya itu sangat indah. Oleh karena itu kadangkala selesai seseorang mendengarkan syair dari Sang Buddha, dia bisa sangat tergugah. Kenapa? Karena syair itu menunjukkan tingkat cendekianya Sang Buddha. Nah itu yang gak bisa kita rasakan, karena kita gak bisa bahasa Pali. Tapi saya mau menjelaskan ke saudara-saudari,
Jadi Anda bisa menangkap syair ini setidaknya dengan keindahan lebih ya. Akan saya baca. Beberapa adalah teman minum dan beberapa menyatakan persahabatannya di depanmu. Tapi mereka yang adalah teman-teman di saat engkau membutuhkan, merekalah sahabat sejati. Tidur larut malam, melakukan pelanggaran seksual, bertengkar, melakukan kekejaman, teman-teman jahat dan kekikiran. 6 hal ini menghancurkan seseorang. Ia yang bergaul dengan teman-teman jahat dan menghabiskan waktu melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Di alam ini dan di alam berikutnya juga, orang itu akan menderita kesengsaraan. Berjudi, prostitusi, dan bermabukan juga. Menari, menyanyi, tidur di siang hari. Berkeliaran pada waktu yang salah. Bergaul dengan teman-teman jahat dan kekikiran menghancurkan seseorang. Ia bermain dadu dan meminum minuman keras dan berpergian bersama istri-istri orang lain. Ia mengambil jalan yang rendah, hina, dan memudar seperti bulan pada paru penyusutan. Pemabuk, hancur dan jatuh miskin. Semakin banyak minum, semakin haus. Bagaikan batu di dalam air akan tenggelam. Segera ia akan kehilangan sanak saudaranya. Ia yang menghabiskan hari-hari siangnya dalam tidur dan terjaga pada malam hari, menyukai kemabukan dan prostitusi, tidak mampu mempertahankan rumah yang layak. Sebelum saya lanjut saudara-saudari, ini harus diingat, ini adalah situasi 2600 tahun yang lalu. Orang zaman dulu tidak punya lampu listrik seperti kita. Oleh karena itu saya pikir umumnya rumah, ya, karena waktu saya kecil saya sering temani papa saya masuk ke kampung-kampung. Ya, di kampung-kampung beberapa daerah ada yang masih pakai lampu teplok pada saat itu. Ya, kalau udah malam udah nggak ada aktivitas. Ya, jadi bisa dibayangkan 2600 tahun yang lalu saya pikir orang jam 8 malam udah pada tidur semua. Jadi tidak boleh tidur siang. Nah, kalau zaman sekarang Anda tidur siang sudah tidak keliru. Kenapa? Malamnya masih kerja. Betul ya? Ya, jadi kenapa ini saya renung-renungkan opini saya, kenapa tidur siang itu kayak salah di zaman Sang Buddha? Karena orang tidurnya cepat, ya. Nah, oleh karena itu kita lanjutkan. Terlalu dingin, terlalu panas, terlalu larut, mereka mengeluh. Kemudian mengesampingkan pekerjaan mereka hingga setiap kesempatan yang telah mereka miliki untuk melakukan kebajikan terlepaskan. Tetapi ia yang menganggap dingin dan panas tidak berarti apa-apa. Dan seperti seorang laki-laki melaksanakan tugas-tugasnya, kegembiraannya tidak akan berkurang. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai musuh dalam samaran teman. Ini bagus Bapak Ibu Saudara, Anda yang punya pena, Anda tandai paragraf ini, ya. Karena salah satu yang sering membawa kehancuran bagi seseorang adalah salah berteman, ya. Dan uniknya itu tidak hanya pada anak remaja. Dalam pengalaman saya mendengar banyak cerita orang, kadangkala orang di umur 20 bisa ditipu teman. Di umur 30 pun bisa ditipu teman. Betul ya? Umur 50 pun masih bisa ditipu teman. Gawatnya yang ditipu teman, ada yang S1, ada yang S2, ada yang S3 juga. Itu artinya kalau tidak hati-hati sepintar apapun seseorang bisa tertipu, ya. Oleh karena itu Sang Buddha wanti-wanti, hati-hati jangan dekat dengan teman yang buruk. Oleh karena itu ini ciri-cirinya. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai musuh dalam samaran teman. Pertama adalah orang yang mengambil seluruhnya. Kedua adalah orang yang banyak bicara. Ketiga adalah orang yang suka menyanjung. Dan keempat adalah teman dalam berfoya-foya. Kita lanjut ya, semua ada penjelasannya. Orang yang mengambil seluruhnya dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia mengambil semuanya. Ia menginginkan banyak dengan mengeluarkan sedikit. Apa yang harus ia lakukan? Ia lakukan karena takut.
dan ia mencari demi dirinya sendiri. Ya, kita stop dulu sebentar. Saudara-saudari, ada satu buku, ya, bukunya belum saya baca. Aduh, saya bahkan lupa judulnya. Kalau nggak salah judulnya The Giver, ya, tapi saya belum baca. Yang nulis Adam Grant. Nah, di buku itu menjelaskan manusia itu ada 3 tipe. Tipe yang pertama namanya pemberi, the giver. Jadi dari lahir aja ya memang dia senang memberi. Ya, dari kecil kita udah lihat dia senang memberi. Yang kedua namanya adalah the matcher. Dalam bahasa Inggris match itu artinya cocok. Match itu seperti adil gitu ya. Ya, sesuai. The matcher itu dia sesuaiin aja. The matcher itu apa? Saudara kasih 1, dia balas kasih 1. Saudara kasih 2, dia balas kasih 2. Tapi ada orang nomor 3, saudara-saudari, namanya adalah the taker, si pengambil. Dia ngambil aja, dia enggak pernah ngasih. Ya. Jadi saudara-saudari dalam kehidupan sehari-hari, semoga Anda berkawan dengan yang nomor 1 dan yang nomor 2. Nomor 2 masih bagus. Dikasih 1 dibalas 1. Dikasih 1 dibalas 1. Masih bagus. Tapi kalau Anda lihat ada orang di pertemanan Anda, dia ciri-cirinya sangat taker. Apa aja dia ambil. Mungkin bukan barang Anda, tapi dia sering cerita dia ambil barang saudaranya, ambil barang teman lainnya. Ya, jadi kita bisa melihat ciri-cirinya, ini orang tidak ada kedermawanannya. Saya pikir Anda harus lampu kuning, ya. Mungkin Anda bertemu tipe ketiga. Ya, berusahalah dapat tipe 1, tipe 2. Orang yang banyak bicara dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ya, ini arti dari banyak bicara. 1, ia suka membicarakan masa lampau dan masa depan. Ia mengucapkan omong kosong tentang belas kasihan. Dan ketika sesuatu harus dikerjakan sekarang, ia mengaku tidak mampu karena suatu bencana. Ya. Barangkali kalau opini saya, ia suka membicarakan masa lampau dan masa depan adalah mengenai dirinya. Ya, jadi dia sibuk menceritakan tentang dirinya aja. Ya, lalu omong kosong tentang belas kasihan. Dalam artian dia selalu menceritakan tuh kasihannya, tapi dia ya enggak pernah bantu juga. Ya, ya pas ketika semua orang membantu, dia menghilang. Ya, lanjut. Orang yang suka menyanjung dapat dilihat sebagai seorang teman palsu untuk 4 alasan. Ia menyetujui perbuatan jahat. Ia menolak perbuatan baik. Ia memujimu di hadapanmu dan ia mencelamu di belakangmu. Ya. Saya stop dulu teman-teman ya. Saya stop dulu. Paragraf ini kelihatan hanya seperti satu paragraf di antara banyak paragraf lainnya. Tapi saya mau tekankan lagi, paragraf ini penting ya. Yang baru saya omongin barusan Anda boleh beri tanda. Kenapa? Karena beberapa kali saya didatangi umat, bahkan teman baik saya sendiri, dan mereka bertanya seperti ini, Bante, saya senang berbuat baik, orang ya senang saya tolong, tapi kenapa ya? Saya udah baik nolong teman saya malah ditipu Bante. Beberapa kali saya berbuat baik, saya malah dimanfaatkan, saya malah dijahati. Kalau begitu ya enggak mau jadi baik lagi dah Bante, kapok saya. Nah gimana ngasih nasihatnya? Dalam kehidupan sehari-hari bisa atau terjadi ya. Kita udah baik sama orang, tapi dia malah jahat sama kita. Aduh, ada cerita menarik tapi ini direkam ya. Tak samar-samarin ya. Ya, enggak boleh yang asli.
tak samar-samarin. Jadi saudara-saudari, bisa terjadi ya, seseorang ditelepon temannya mau minjam duit, katanya ayahnya sakit. Karena si A ini baik sekali, ndak tega ya, padahal bukan teman yang terlalu dekat juga, akhirnya dipinjemin. Besar lagi, seharga 1 mobil listrik yang murah. Ya. Nah, 1 mobil listrik yang murah. Dipinjemin duitnya. Sialnya, Anda mungkin menebak enggak dibalikin duitnya ya. Kalau enggak dibalikin duitnya, itu sial 1 kali saudara-saudari. Ini sial 2 kali. Saya belum pernah ketemu kasus ini. Kalau dia lapor ke saya duitnya enggak dibalikin, itu normal. Karena umumnya orang berutang itu dia sangat sulit membalikkan uang. Ngerti ya? Karena dia berutang karena dia lagi jatuh. Lagi jatuh nambah utang lagi. Gimana bayarnya? Itu sangat wajar. Jadi bahkan papa saya dulu ngajarin, kalau orang jatuh datang ke kamu berutang, kalau memang kamu mau pinjemin, anggap aja duitnya hilang. Jadi saya malah diberi nasihat, kalau ndak sanggup minjemin, misalkan dia pinjam 100 juta kita ndak sanggup, ngasih aja 20 juta. Saya diajari seperti itu. Karena kalau dipinjemin 100, anggap aja hilang. Karena dia lagi jatuh, sangat sulit untuk kembali. Kecuali dia minjam uang untuk dagang dan usaha. Betul ya? Tapi kalau dia minjam uang untuk dagang usaha dan dagang usahanya masih sehat, sebenarnya bank juga happy-happy aja meminjamkan. Kenapa harus ke kita? Betul ya? Ya, tapi singkat cerita, kalau dia tidak mampu membayar utang ini karena ayahnya sakit, sialnya masih 1 kali. Rasanya masih ada kebajikannya ya. Membantu orang tuanya seseorang itu keluar dari penyakit. Ternyata uang ratusan juta itu dipakai foya-foya. Ayah kandungnya sendiri ndak diobati. Coba, parah sekali ya. Ya, ini kisah nyata yang sudah berusaha saya samar-samarkan. Ya, saudara-saudari, apa nasihat untuk orang yang senang berbuat baik, tapi jangan sampai dibodohi orang? Kalau kata Bante Utamo, jangan jadi orang bodoh baik hati. Ingat ya, jangan jadi orang bodoh baik hati. Nah, kalau bahasa Sutta, Sang Buddha mengatakan, pilih temanmu dengan baik. Itu. Ya, pilih temanmu dengan baik. Oleh karena itu, kalau Bapak Ibu Saudara atau siapapun yang di online merasa pernah mengalami ini, itu artinya filter Anda untuk melihat orang lain kurang bagus. Filternya harus di-upgrade. Oleh karena itu, paragraf ini menjadi penting ya. Saya baca sekali lagi paragraf ini. Teman palsu untuk 4 alasan. Ia menyetujui perbuatan jahat. Ya, ketika Anda cerita, Anda mukul orang, Anda marahin orang, dia kagum banget. Bagus, bagus. Kamu tampar dia ya? Bagus, 2 jempol. Berapa kali kamu tampar dia? 2 kali, lain kali 4 kali. Ya, itu sudah lampu kuning ya. Ia menolak perbuatan baik. Anda kirim dana ke Wihara Dharma Sundara toh, ketahuan sama dia transferannya. Ini kamu transfer kemana? Ke wihara. Ngapain kamu berbuat baik? Itu wihara kamu nggak berdana juga hidup-hidup aja. Misalkan ya, ya itu ciri-ciri ya. Ya, jadi ketika seseorang menolak atau marah ketika Anda berbuat baik, apalagi perbuatan baiknya itu langsung ke pribadi, Anda harus lampu kuning. Apa maksudnya langsung ke pribadi? Contoh, Anda pulang-pulang sore-sore cerita ke teman Anda. Tadi saya nampak anak kecil jatuh ya, sama keluarganya, sama bapaknya jatuh kecelakaan, naik motor bonceng bertiga sampai luka-luka. Aduh, kasihan sekali. Cepet-cepet ya, kalau menurut saya ya mereka kesulitan, cepet-cepet tak kasih 500.000. Ya saya agak berat juga ya, sudah tanggal tua, tapi ya udahlah, biar mereka berobat.
Lalu respon teman Anda adalah, kok bodoh sih kamu? Nah itu, Anda harus lampu kuning. Ya, kalau kebaikan ke lembaga, kebaikan ke organisasi, mungkin kita masih bisa berlogika, kan ada orang lain yang bantu, betul ya? Kalau ini adalah kebaikan yang dimana Anda seperti orang yang ditunjuk untuk membantu. Karena orang yang perlu bantuan itu sudah di depan mata Anda. Dan Anda memilih membantu. Kalau 500.000 kebanyakan, 200.000 deh, 100.000 deh. Dan dia tetap marah. Begitu Anda dapat teman dengan ciri-ciri seperti itu, Anda lampu kuning. Begitu ya, Anda lampu kuning. Ia memujimu di hadapanmu dan mencela di belakangmu. Ini juga lampu kuning ya. Semoga saudara-saudari di sini jadi teman baik ya. Kalau Anda mengaku dia best friend Anda, dalam percakapan dimanapun lindungi dia. Ya itu baru namanya best friend. Lanjut. Teman dalam berfoya-foya dapat dilihat sebagai teman palsu untuk 4 alasan. Ia mendampingimu ketika engkau sedang minum minuman keras. Ketika engkau sedang berkeliaran di jalan pada waktu yang tidak tepat. Ketika engkau mengunjungi tempat hiburan. Dan ketika engkau sedang berjudi. Demikian sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan. Teman yang mencari apa yang dapat ia peroleh. Teman yang mengucapkan omong kosong, teman yang sekadar menyanjungmu, teman yang mendampingi dalam berfoya-foya. 4 ini adalah musuh yang sesungguhnya, bukan teman. Ia yang bijaksana mengenali ini, harus menjauhkan diri dari mereka, seperti dari jalan yang menakutkan. Silakan garis bawahi, harus menjauhkan diri dari mereka. Jadi kalau Anda waktu sekolah diajari, hidup ini jangan pilih-pilih teman. Enggak baik ya. Ya, saya beritahu Anda sudah salah peribahasa. Ya. Dari dharma yang diajarkan Sang Buddha adalah harus menjauhkan diri dari mereka. Ya. Jadi kalau saudara-saudari punya teman yang selalu memberikan efek buruk, jangan takut ya. Hindari pelan-pelan. Jangan hindarinya frontal, enggak sopan ya. Tapi hindarinya pelan-pelan ya supaya sopan. Apalagi ini Surakarta. Ini Solo toh, harus sopan ya. Terlebih kalau bagi saya yang buruk itu adalah penghasut rumah tangga. Ya, penghasut rumah tangga itu apa? Kalau Anda punya konflik dengan istri atau suami lalu curhat ke teman baik, dia selalu membuat Anda semakin panas. Saran saya Anda jangan curhat ke dia lagi. Saya tidak menyarankan jangan berteman dengan dia lagi, enggak. Tapi Anda cari orang curhat yang lain. Kenapa? Siapa sih yang di rumah tangga nggak ada cekcok sedikit atau banyak, betul enggak? Itu ya wajar ada cekcok sedikit atau banyak. Carilah teman Anda yang sifatnya itu seperti kulkas. Membuat Anda dingin. Ya, Anda kalau marah, Anda harus punya teman yang seperti kulkas setidaknya 1. Ada keributan di rumah, pergi ke dia. Dia enak banget. Suami saya ya, aduh enggak pernah saya ketemu orang kayak begini. Padahal dia tiap hari ketemu ya. Waduh kesel banget. Masa saya begini. Tapi teman Anda hebat. Enggak lah. Wajar, dia capek kerjanya. Coba lihat. Berapa banyak kerjaan yang harus dia tanggung. Tidur aja sehari cuma 5 jam. Walaupun kita masih marah ya, kita akan nyeletuk. Enggak lah, orang lain juga capek. Tapi itu masuk loh, ngerti enggak? Jadi saudara-saudari kalau memberi nasihat ke orang, orangnya marah, enggak apa-apa, itu tetap masuk. Nanti dia udah dingin, dia pikirin juga. Ya, jadi kalimat-kalimat yang baik itu masuk juga ke pikirannya. Lalu temannya bisa sangat bagus memberitahu, semua orang begitu. Sabar aja, semua orang begitu. Suamimu itu udah bagus, beneran. Agak galak sedikit, ya udah. Manusia tidak sempurna. Tak ada gading yang tak retak. Ya betul, tapi retak ya hancur kayak begitu ya. Enggak, nah itu halus, lembut ya. Itu kebajikan loh itu ya. Enggak tahu ini hadir berapa orang, semoga Anda yang hadir ini semua pulang.
berhati kulkas. Kebajikan loh itu. Ya. Teman Anda kalau curhat ke Anda harus jadi kulkas. Ya. Sulit loh itu. Ya. Anda latihan ya. Anda latihan. Bante, saya enggak pinter jadi kulkas, Bante, saya cuma pinter jadi kompor. Baik, tak kasih ilmunya. Diem aja, diem. Diem aja ya. Setidaknya kompornya enggak nyala. Ya, kesel banget saya sama istri saya atau sama suami. Kesel banget. Iya, gitu aja. Iya ya, iya gitu. Aduh, pusing ya. Berat ya, kalau saya gitu-gitu aja kalau saya enggak tahu harus merespon apa. Pusing ya, berat ya, aduh, udah gitu-gitu aja. Aduh, sabar ya, aduh, ya enggak jadi kompor, betul ya? Enggak tahu lagi ilmunya, enggak pinter seperti yang tadi ya. Wajar, semua orang begitu, demikianlah adanya, dia berproses, nanti makin berumur kan makin bijak. Enggak pinter seperti itu, waduh. Berat ya, aduh, sabar ya, kompornya ndak nyala ya. Tapi kadang kompornya lupa ya, kesambet sedikit ya. Memang dari dulu, apa saya bilang ya, sebelum kamu kenal dia deket itu, saya udah ngomong dia itu ndak bagus, berantem lah. Lanjut ya saudara-saudari. Putra perumah tangga, ada 4 jenis ini yang dapat terlihat sebagai teman setia. Pertama adalah teman yang suka membantu. Kedua adalah teman yang bersikap sama dalam saat bahagia maupun tidak bahagia. Ketiga adalah teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu. Dan keempat adalah teman yang simpatik. Ya, saudara-saudari, selain untuk melihat orang lain, syair ini juga kita untuk melihat diri sendiri, betul ya? Kita juga latihan jadi teman yang baik. Kenapa? Karena kita ndak ujuk-ujuk sempurna. Ya, orang tua ndak ujuk-ujuk jadi orang tua yang baik. Suami ndak ujuk-ujuk jadi suami yang baik. Anak ndak ujuk-ujuk jadi anak yang baik. Semua perlu latihan. Syukur kalau ada yang ngajarin. Kalau nggak ada yang ngajarin, maka terpontang-panting belajar dari kehidupan, betul ya? Nah, jadi kalau ada pasangan muda, enggak tahu ada apa enggak di sini ya. Ya, kalau ada pasangan muda, ini tak kasih tips, walaupun saya tidak menikah, ya. Tapi banyak yang curhat ke saya, ya, bertahan. Ada yang berantem, cekcok, 5-6 tahun, terus berhenti, damai. Ini beneran, ya. Apalagi yang nikah muda, nah dia akan bergulat dengan kehidupan. Tapi bertahan. Ada satu waktunya akhirnya ketemu. Sang suami mengerti istri senangnya apa, ndak senangnya apa. Istrinya akhirnya mengerti suaminya senang apa, ndak senang apa. Damai. Tapi kadang itu perlu waktu. Bante 7 tahun mah lama, 10 tahun ya lama. Gimana supaya lebih cepat? Ikut Damaklas Bikku Abijato gitu ya. Ya biar dikarbit ya. Kita lanjut saudara-saudari. Ini teman setia ya. Teman yang setia itu suka membantu. Teman yang suka membantu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia menjagamu ketika engkau lengah. Ia menjaga hartamu ketika engkau lengah. Ia adalah pelindung ketika engkau ketakutan. Dan ketika suatu pekerjaan telah selesai, ia membiarkan engkau memiliki 2 kali dari yang engkau minta. Ya, luar biasa ya. Teman yang bersikap sama dalam saat bahagia maupun tidak bahagia dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia memberitahukan rahasianya kepadamu. Ia menjaga rahasiamu. Ia tidak akan membiarkanmu ketika engkau mengalami kemalangan. Ia bahkan akan mengorbankan hidupnya demi engkau. Teman-teman yang menunjukkan apa yang baik bagimu dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia mencegahmu melakukan kejahatan. Ia mendukungmu melakukan kebaikan. Ia memberitahukan apa yang tidak engkau ketahui dan ia menunjukkan jalan menuju alam surga. Teman simpatik dapat dilihat sebagai seorang teman setia dalam 4 cara. Ia tidak bergembira di atas kemalanganmu.
Ia bergembira di atas keberuntunganmu. Ia menghentikan mereka yang mencelamu dan ia menghargai mereka yang memujimu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, teman yang suka membantu dan teman di saat bahagia dan tidak bahagia. Teman yang menunjukkan jalan yang benar, teman yang bersimpati. 4 jenis teman ini oleh ia yang bijaksana harus diketahui nilai sesungguhnya. Dan ia menghargai mereka dengan sepenuh hati, bagaikan seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Silakan digarisbawahi, bagaikan seorang ibu terhadap anak kesayangannya. Jadi kalau saudara-saudari Anda sudah punya filter, Anda udah bisa lihat ya yang mana teman baik, yang mana teman tidak baik. Dan Anda sudah dapat teman baik ini, jaga sebaik mungkin. Kenapa? Dari pengalaman saya, bertambahnya umur, kita semakin sulit loh nyari teman. Betul ya? Ya. Pas kita dulu sekolah remaja, kita berteman, semua orang itu berteman tidak banyak menggunakan topeng. Karena tidak ada kepentingan, masih anak sekolah nggak ada kepentingan. Jadi kalau teman sekolah kita mana yang baik, mana yang nggak baik itu terbaca karena kita bersama selama belasan tahun. Tapi begitu kita sudah umur 27 ke atas, 28 ke atas kita sudah berbisnis, nggak bisa lihat lagi. Ya, orang datang ke kita itu sebenarnya ingin berkawan atau ingin koneksi, betul ya? Apalagi kalau Anda berbisnis, apalagi kalau Anda sukses di usia muda atau sukses di umur apapun. Jadi semakin Anda berumur, semakin sulit loh dapat teman sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, kecuali orangnya supel ya, supel banyak komunitas. Nah kalau di umur berapapun pengen dapat teman yang lebih ikhlas, lebih tulus, mungkin komunitas ya, di wihara, ikut komunitas sepedaan. Nah di situ kan nggak banyak kepentingan, ya ikut klub bela diri, ikut klub apa gitu. Nah di situ pertemanannya lebih organik ya kalau istilahnya. Saudara-saudari, oleh karena itu bertambahnya umur kita semakin sulit mendapatkan teman, apalagi kalau yang sibuk banyak pekerjaan jarang ketemu orang. Saran saya, ini ilmu mahal ya, ini ilmu mahal. Teman yang kita tahu dia baik, jaga dengan baik. Ini ilmu mahal dari saya. Ya, bahkan Sang Buddha mengatakan, jaga seperti anak kesayangan Anda sendiri. Lalu ini ilmu yang sudah saya berikan dulu, tapi pasti sudah lupa. Tak kasih lagi ilmu ini. Ini ilmu mahal juga. Kalau Anda punya teman yang Anda tahu dia baik, karena sudah berteman 10 tahun. Anda tahu dia bukan orang yang akan mendorong Anda ke jurang. Ngerti ya? Anda tahu dia adalah orang yang dititipin koper, gak ada apapun yang akan hilang. Teman yang benar-benar baik. Ingat, teman yang baik ini satu ketika bisa salah ngomong. Ini ilmu berharga. Orang itu bisa salah ngomong. Satu hari ngomongnya kasar sekali, ya, atau jelek sekali omongannya itu. Ingat, jangan rusak hubungan Anda karena satu kalimat, 2 kalimat itu. Itu saran saya. Karena Anda tahu selama 10 tahun ini dia teman baik, cari teman baik susah loh. Dan namanya orang itu ngomong bisa kasar. Apalagi kalau selalu bertemu, betul ya? Ya, kadang orang tua aja enggak sengaja bisa ngomong kasar ke anak. Karena lagi panas, tensi 180, betul ya? Ya, atau kadang suami bisa ngomong kasar ke istri dan sebaliknya. Yang perlu kita lihat tidak hanya ucapannya, tapi hatinya. Ya, oleh karena itu kalau Anda menemukan itu, kalau Anda tetap sangat sakit hati, wajar namanya manusia, mundur dulu. Seminggu enggak ketemu dulu. 2 minggu enggak ketemu dulu. Atau sekadar bertemu. Jaga jarak dulu. Tapi nanti hati sudah dingin, betul ya? Bersahabat lagi. Karena nyari teman baik itu sulit. Ya, teman yang tidak akan mendorong Anda ke jurang. Teman yang tidak akan nyuri barang Anda kalau Anda titipin koper.
Bahkan teman yang kita udah tahu baik banget, anak aja dititipin, betul enggak? Ya, saking percayanya, anak bisa kita titipin. Kalau Anda punya teman seperti itu, jaga. Satu hari dia salah bicara, maafkan. Begitu ya. Susah Bante, mundur dulu. Sudah dingin, maju lagi. Ya. Lanjut. Ya. Sang bijaksana yang terlatih dan disiplin bersinar bagaikan mercusuar. Ia mengumpulkan kekayaan bagaikan lebah mengumpulkan madu. Dan kekayaannya terus tumbuh bagaikan gundukan sarang semut yang semakin tinggi. Dengan kekayaannya yang diperoleh, seorang duniawi dapat mengabdikan diri demi kebaikan orang banyak. Ya, jadi kalau ada yang mengatakan belajar dharma tidak boleh kaya raya, nah Anda kasih lihat dia paragraf ini ya. Sang Buddha mengatakan silahkan mengumpulkan kekayaan. Seperti lebah mengumpulkan madu. Tetapi kekayaan itu nanti dipakai untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan diri sendiri, membahagiakan saudara, membahagiakan teman di lingkungan Anda, dan untuk berbuat kebaikan. Betul ya? Itu ada di sutta yang lain. Ya. Tapi di sutta ini, Sang Buddha hanya menutup dengan seseorang mengabdikan diri demi kebaikan orang banyak. Ia harus membagi kekayaannya menjadi 4. Ini akan sangat bermanfaat. Sebagian boleh ia nikmati sesuka hatinya. 2 bagian harus digunakan untuk pekerjaan. Bagian keempat harus disimpan sebagai cadangan pada saat dibutuhkan. Jadi luar biasa saudara-saudari, ini rumus dari Sang Buddha kalau Anda mau ikutin ya. Ya, lebih kurangnya adalah sebagian boleh dinikmati sesuka hati, 25% ya. 2 bagian digunakan untuk pekerjaan, jadi 25%-nya lagi dipakai untuk biaya tambahan pekerjaan ya. Apapun bidang Anda. Bagian keempat harus disimpan, 25% ditabung ya. Sebagian cadangan pada saat yang dibutuhkan, 25% cadangan. Jadi bisa dikatakan standar Sang Buddha tinggi juga loh ya. Standar Sang Buddha itu jajannya 25% tok ya. Kalau bisa mengikuti ini ya hidup berkembang ya, hidup berkembang. Silakan Anda geser-geser sendiri persentase ini ya. Ya. Dan di Dharma ajaran Buddha tidak ada persentase untuk wihara ya. Ya. Jadi ya seikhlasnya ya, berdana ke wihara seikhlasnya. Dan bagaimanakah putra perumah tangga, siswa Arya melindungi 6 penjuru? 6 hal ini harus dianggap sebagai 6 penjuru. Nah ini akhirnya si Galaka yang menyembah ke 6 penjuru tadi Sang Buddha maknai ya. Timur merupakan ibu dan ayah. Selatan adalah guru-guru. Barat adalah istri dan anak-anak. Utara merupakan teman dan rekan-rekan. Bawah adalah para pelayan, pekerja dan pembantu. Atas adalah para petapa dan brahmana. Saudara-saudari, Anda boleh garis bawahi, bawah adalah para pelayan, pekerja dan pembantu. Kenapa? 2600 tahun yang lalu saudara-saudari, di India itu masih menggunakan sistem kasta. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa terucap oleh seseorang di zaman itu. Ya, bahkan di Amerika ribuan tahun yang lalu, enggak ribuan, ratusan tahun yang lalu masih ada budak, betul ya? Budak itu bagaimana diberi penghargaan, penghormatan, tidak dicambuk aja udah syukur saudara-saudari. Ya, dan bahkan kalau jahat atau bukan jahat, melanggar hukum atau melanggar aturan, budak itu dibunuh saudara-saudari. Ya, istilah Amerikanya adalah lynching. Ya, saya lihat sendiri di museumnya, namanya Black Museum di Alabama. Saya lihat sendiri foto-foto bagaimana mereka itu dihukum mati saudara-saudari. Ya, jadi sangat mengerikan. Namanya lynching. Jangan nonton kalau takut. Ya, tapi kalau yang berani nonton nanti pulang, keywordnya, kodenya adalah lynching. Ya, saudara-saudari. Jadi oleh karena itu Sang Buddha sungguh bijaksana.
Di zaman di mana sangat jarang orang menghargai para pekerja, para bawahan, Sang Buddha malah mengingatkan kita harus menghargai siapapun. Betul ya? Ya, kita harus menghargai siapapun. Ya. Lanjut. Ada 5 cara bagi seorang putra untuk melayani ibu dan ayahnya sebagai arah timur. Ia harus berpikir, setelah disokong mereka, aku harus menyokong mereka. Aku harus melakukan tugas-tugas mereka untuk mereka. Aku harus menjaga tradisi keluarga. Aku akan layak atas warisanku. Setelah orang tuaku meninggal dunia, aku akan membagikan persembahan mewakili mereka. Dan ada 5 cara oleh orang tua yang dilayani demikian oleh putra mereka sebagai arah timur. Akan membalas. Mereka harus menjauhkannya dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, mengajarinya suatu keterampilan, mencarikan istri yang pantas, dan pada waktunya mewariskan warisan kepadanya. Saya ulangi saudara-saudari, ini adalah tugas orang tua terhadap anak ya. Menjauhkan anak dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, memberi skill kepada anak ya, mencarikan jodoh yang pantas. Ya, ini zaman dulu 2600 tahun yang lalu. Kalau zaman sekarang ya sulit untuk mencarikan jodoh kepada anak. Tapi Anda bekali anak Anda cara mencari jodoh yang tepat. Betul ya? Dibekali. Zaman sekarang Anda enggak bisa seperti zaman Siti Nurbaya lagi. Ya, Anda bekali anak Anda. Kalau anak Anda laki-laki, ajari dia cara mencari wanita yang baik dan berkualitas. Ya, bibit bebet bobotnya. Putra Anda diajari ya bagaimana, sebaliknya ya, kalau putri Anda ajari bagaimana mencari pria yang baik. Bagaimana karakter-karakter pria yang baik, Anda bekali. Setelah Anda bekali dengan sangat baik, ya Anda hanya bisa berharap hasilnya baik. Untuk zaman sekarang kayaknya sudah jarang dijodoh-jodohin. Betul ya? Anda bekali aja dari dia kecil. Kalau orang yang baik itu begini loh, ya. Kalau kamu datang ke rumahnya, kamu lihat dia enggak sayang sama orang tuanya, enggak sayang sama saudara kandungnya, kamu kelak jadi seperti itu. Loh kenapa? Dia sayang kok sama saya. Karena kamu nanti jadi keluarga intinya. Betul toh? Dia sama orang tuanya dia enggak sayang. Dia sama saudara kandungnya dia enggak sayang. Nanti Anda sudah jadi keluarganya, mungkin juga kurang disayang. Diajari, lihat ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri itu tidak 100%, tapi bisa membantu. Ya, lanjut. Ada 5 cara bagi seorang murid untuk melayani guru-guru mereka sebagai arah selatan. Dengan bangkit menyapa mereka. Dengan merawat mereka, dengan memberikan perhatian, dengan melayani mereka, dengan menguasai keterampilan yang mereka ajarkan. Dan ada 5 cara bagi guru yang dilayani demikian oleh murid mereka sebagai arah selatan dapat membalas. Mereka akan memberikan instruksi yang menyeluruh, memastikan mereka menangkap apa yang seharusnya mereka tangkap, memberikan landasan menyeluruh terhadap semua keterampilan, merekomendasikan murid-murid mereka kepada teman dan rekan mereka, dan memberikan keamanan di segala penjuru. Dengan demikian arah selatan telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seorang suami untuk melayani istri mereka sebagai arah barat. Ya, ini ibu-ibu siap-siap ya. Ya, ini tugas suami kepada ibu-ibu ya. Semoga hasilnya bagus ya. Saya ulangi ya, ada 5 cara bagi seorang suami untuk melayani istri mereka sebagai arah barat dengan menghormatinya, dengan tidak meremehkannya, dengan setia kepadanya, dengan memberikan kekuasaan kepadanya, dengan memberikan perhiasan kepadanya. Ini boleh digarisbawahi ya. Dan ada 5 cara bagi seorang istri yang dilayani demikian sebagai arah barat dapat membalas. Dengan melakukan pekerjaan dengan benar, dengan bersikap baik kepada para pelayan, dengan setia kepadanya, dengan menjaga tabungan,
dan dengan terampil dan rajin dalam semua yang harus ia lakukan. Dengan demikian arah barat telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seorang untuk melayani teman dan rekan mereka sebagai arah utara. Dengan pemberian, dengan kata-kata yang baik, dengan menjaga kesejahteraan mereka, dengan memperlakukan mereka seperti diri sendiri. Ini khas ajaran Sang Buddha, saudara-saudari, boleh digarisbawahi ya. Kalau Anda ingin jadi orang yang baik, tanpa perlu banyak rumusan-rumusan yang rumit ya, gampang aja dengan memperlakukan orang lain seperti diri sendiri ya. Dengan menepati janjinya. Dan ada 5 cara bagi teman dan rekan yang dilayani demikian sebagai arah utara. Dapat membalas dengan menjaganya saat ia lengah, dengan menjaga hartanya saat ia lengah, dengan menjadi pelindung baginya saat ia ketakutan, dengan tidak meninggalkannya saat ia berada dalam masalah, dan dengan menunjukkan perhatian terhadap anak-anaknya. Dengan demikian arah utara telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu ya. Ya, saya tiba-tiba teringat teman-teman ya, satu kejadian nyata saya dengar bertahun-tahun yang lalu ya. Warkop itu 3 grup ya, kasino meninggal duluan. Lalu anak-anaknya kasino dijaga dengan baik oleh Indro. Ya, jadi dia melaksanakan Sigalowada Sutta sebagian ya. Lanjut. Ini 3 halaman terakhir saudara-saudari ya. Bante, kok panjang sekali Bante? Enggak selesai-selesai. Ya, namanya Diga Nikaya. Diga artinya panjang ya. Ini 2 halaman terakhir ternyata. Karena yang belakang itu adalah rangkuman ya. Ada 5 cara bagi seorang majikan untuk melayani para pelayan dan para pekerjanya sebagai arah bawah. Dengan mengatur pekerjaan mereka sesuai kekuatan mereka. Dengan memberikan makan dan upah. Dengan merawat mereka ketika mereka sakit. Dengan berbagi makanan lezat dengan mereka. Dan dengan memberikan hari libur pada waktu yang tepat. Dan ada 5 cara bagi para pelayan dan para pekerja yang dilayani demikian sebagai arah bawah dapat membalas. Dengan bangun tidur lebih pagi daripada majikannya. Dengan pergi tidur lebih larut daripada majikannya. Mengambil hanya apa yang diberikan. Melakukan tugas-tugas mereka dengan benar. Dan menjadi pembawa pujian dan reputasi baik bagi majikannya. Dengan demikian arah bawah telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Ada 5 cara bagi seseorang untuk melayani para petapa dan brahmana mereka sebagai arah atas. Dengan bersikap baik dalam jasmani, ucapan dan pikiran. Dengan membuka pintu bagi kedatangan mereka. Dengan memberikan barang-barang kebutuhan fisik mereka. Dan ada 5 cara bagi para petapa dan brahmana yang dilayani demikian sebagai arah atas dapat membalas. Dapat membalas, mereka akan menjauhkannya dari kejahatan, mendukungnya dalam melakukan kebaikan, berbelas kasihan kepadanya, mengajarinya apa yang belum pernah ia dengar, dan menunjukkan jalan menuju alam surga. Dengan demikian arah atas telah dicakup, memberikan kedamaian dan bebas dari ketakutan di arah itu. Demikianlah Sang Bagawa berkata. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, Sang Guru menambahkan. Ya, ini habis saudara-saudari. Ya, jadi ini syair penutup dari Sang Buddha. Ya, syair yang indah. Nanti akan saya bacakan. Jadi saudara-saudari, hari ini kita belajar 9 halaman sutta. Saya tidak yakin Anda bisa ingat ajaran ini nanti setelah pulang. Karena 9 halaman itu banyak. Ya, saya sudah ngajarkan ini 2 atau 3 kali. Saya sendiri belum bisa hafal. Oleh karena itu, saran saya adalah apa yang Anda rasa penting bagi hidup Anda dari 9 halaman ini Anda boleh kasih tanda, betul ya? Ya, Anda boleh kasih garis.
Nanti pulang Anda boleh catat di catatan yang terpisah. Karena saya yakin 9 halaman ini ada yang pas banget untuk Anda, ada yang Anda sudah jalani, jadi Anda tinggal lewat aja. Ya. Akan saya bacakan syair yang disampaikan sang guru. Dan setelah yang sempurna menempuh sang jalan berbicara, sang guru menambahkan, ibu ayah di arah timur, para guru di arah selatan, istri dan anak-anak di arah barat, teman dan rekan di arah utara, para pelayan dan pekerja di bawah, para petapa dan brahmana di atas. Arah-arah ini harus dihormati oleh seorang yang baik. Ia yang bijaksana dan disiplin, baik hati dan cerdas, rendah hati, bebas dari keangkuhan. Seseorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bangun pagi, mencemooh kemalasan, tidak tergoyahkan oleh kemalangan. Berperilaku tidak tercela, cerdas. Seseorang demikian akan mendapatkan keuntungan. Bergaul dengan teman-teman dan memelihara mereka, menyambut kedatangan mereka, tidak menjadi tuan rumah yang kikir. Seorang penuntun, guru dan teman, seorang demikian akan mendapatkan keuntungan, memberikan persembahan dan berkata-kata yang baik, menjalani kehidupan demi kesejahteraan orang lain, tidak membeda-bedakan dalam segala hal, tidak memihak menuruti tuntutan situasi. Hal-hal ini membuat dunia berputar, bagaikan sumbu roda kereta. Jika hal-hal demikian tidak ada ibu yang akan mendapatkan dari anaknya penghormatan dan penghargaan. Tidak juga ayah, sebagaimana seharusnya mereka dapatkan. Tetapi karena kualitas-kualitas ini dianut oleh para bijaksana dengan penuh hormat, maka hal-hal ini terlihat menonjol dan sangat dipuji oleh semua. Mendengar kata-kata ini, si Galaka berkata kepada sang Bagawa, sungguh menakjubkan Bagawa, bagus sekali, bagaikan seorang yang menegakkan apa yang terbalik dan menunjukkan jalan bagi ia yang tersesat, atau menyalakan pelita di dalam gelap, sehingga mereka yang memiliki mata dapat melihat apa yang ada di sana. Demikian pula yang mulia Gotama telah membabarkan dhamma dalam berbagai cara. Sudilah yang mulia Gotama menerimaku sejak hari ini sebagai seorang siswa awam hingga akhir hidupku. Ya. Saudara, kita lihat sedikit ya ringkasannya. Halaman pertama, sila dijaga dengan baik. Ya. Halaman kedua, jangan menghabiskan harta Anda ya dengan cara yang buruk ya, perjudian, teman yang jahat, kemalasan ya, hiburan yang berlebihan. Dan yang menjadi topik yang sangat panjang diajarkan Sang Buddha adalah pinter melihat sahabat sejati ya, dan tahu melihat sahabat palsu.